Untuk kali ini, kita akan mempelajari konsep berpikir sejarah. Konsep berpikir sejarah meliputi diakronik, sinkronik, periodisasi, kausalitas. Yang pertama kita pelajari konsep diakronik. Secara etimologis, kata diakronik berasal dari bahasa Yunani, yaitu dia dan kromos. Dia mempunyai arti melintas, melampaui, atau melalui, sedangkan kromos berarti waktu. Jadi, konsep diakronik yaitu konsep berpikir memanjang dalam waktu tetapi terbatas dalam ruang. Diakronik bisa disebut kronologi. Kronologi adalah ilmu tentang waktu, yang memang di dalam perkembangannya kemudian menjadi ilmu bantu sejarah yang menyusun peristiwa atau kejadian-kejadian sesuai dengan urutan waktu terjadinya. Mengurutkan peristiwa-peristiwa sejarah sesuai dengan waktu terjadinya adalah untuk mempermudah kita dalam melakukan rekonstruksi terhadap semua peristiwa masa lalu dengan tepat. Nah, konsep diakronik di sini yaitu membahas peristiwa-peristiwa sejarah berdasarkan urutan kejadian peristiwanya. Sehingga konsep berpikir diakronik juga biasa disebut dengan konsep berpikir kronologi. Contoh penerapan konsep berpikir diakronik dalam sebuah peristiwa. Penerapan konsep berpikir diakronik sama halnya kita mempelajari kronologi terjadinya sebuah peristiwa. Di sini ada contoh kronologi pertempuran 5 hari di Semarang. 1. Tawanan Jepang kabur pada hari Minggu 14 Oktober 1945. 2. Tersiar kabar bahwa sumber air minum di Semarang telah diracun. 3. Dr. Karyadi yang hendak memeriksa sumber air dibunuh oleh tentara Jepang. 4. Terjadi pertempuran yang berlangsung selama 5 hari mulai dari 15 Oktober 1945. Yang selanjutnya ada konsep berpikir sinkronik. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, sinkronik diartikan sebagai segala sesuatu yang bersangkutan dengan peristiwa yang terjadi pada suatu masa. Kajian sejarah secara sinkronik artinya mempelajari peristiwa sejarah dengan segala aspek pada masa atau waktu tertentu dan lebih mendalam. Jadi di sini waktunya yang terbatas, tapi yang dibahas lebih luas, sehingga konsep berpikir sinkronik sama halnya berpikir sebuah peristiwa yang meluas dalam ruang, namun terbatas dalam waktu. Lengkapnya dapat disilakan bahwa konsep sinkronik dalam sejarah adalah bagaimana mempelajari atau mengkaji pola gejala-gejala dan karakter dari sebuah peristiwa sejarah pada masa tertentu. Contoh, keadaan ekonomi di Indonesia pada tahun 1998 sangatlah terpuruk. Terjadi kerusuhan di mana-mana, bahkan sampai Presiden Soeharto mengundurkan diri. Terdapat banyak hutang perusahaan dan negara yang jatuh tempo pada tahun 1998, yang membuat banyak perusahaan gulung tikar. Akibatnya, angka pengangguran meningkat pesat, pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat hingga Rp15.000 per dolar Amerika Serikat, membuat harga-harga barang meningkat pesat. Akibatnya inflasi semakin tidak terkendali. Hal ini memicu terjadinya krisis ekonomi di Indonesia pada tahun 1998 dan kerusuhan yang disebut pada masa itu adalah disebut era reformasi. Nah, contoh di sini adalah waktunya terbatas, hanya terbatas pada terjadinya di tahun 1998, namun tidak membahas urutan terjadinya peristiwa, sehingga hal-hal yang dibahas di sini adalah hal-hal yang terkait pada masa itu saja. Maka dibatasi oleh waktu, namun ruang pembahasannya sangat luas. Untuk lebih mudah memahami konsep diakronik dan sinkronik, maka kita lihat perbedaan berikut. Diakronik memahami peristiwa dengan penelusuran pada masa lalu, mementingkan proses terjadinya sebuah peristiwa. Ya, jadi di sini yang dipentingkan adalah urutan terjadinya peristiwa, dari awal terjadinya peristiwa, mulai dari sebab sampai dari akhir sebuah peristiwa itu sendiri. Selanjutnya yang sinkronik, memperluas ruang dalam suatu peristiwa, mementingkan struktur yang terdapat dalam suatu peristiwa. Sehingga konsep sinkronik tidak mementingkan urutan terjadinya peristiwa, namun yang dipentingkan adalah struktur-struktur penyusun terjadinya sebuah peristiwa itu sendiri. Yang selanjutnya, konsep kausalitas. Kausalitas bisa disebut dengan hukum sebab akibat.
Kausalitas menyangkut hubungan sebab akibat antara dua atau lebih peristiwa. Pengetahuan tentang hubungan sebab akibat tersebut sangat penting dalam mempelajari sejarah, terutama untuk menjawab pertanyaan mengapa suatu peristiwa terjadi. Sebagai contoh, mengapa terjadi Perang Dunia II pada tahun 1939? Mengapa Perang Dunia II berakhir pada tahun 1945? Kedua pertanyaan ini wajib dijawab dengan menguraikan penyebab-penyebabnya. Uraian penyebab ini dalam ilmu sejarah disebut sebagai kausalitas. Selanjutnya, konsep periodisasi. Pengertian periodisasi diartikan sebagai pembabakan waktu yang dipergunakan untuk berbagai peristiwa. Pembabakan waktu maksudnya di sini membagi waktu-waktu berdasarkan peristiwanya. Kompleksnya peristiwa yang terjadi dalam kehidupan manusia pada setiap masa memerlukan suatu pengklasifikasian berdasarkan bentuk serta jenis peristiwa tersebut. Peristiwa-peristiwa yang telah diklasifikasikan itu disusun secara kronologis berdasarkan urutan waktu kejadiannya. Periodisasi atau pembabakan waktu dalam sejarah sangat penting agar kita lebih mudah memahami suatu peristiwa yang terjadi dalam rentang waktu yang sangat lama. Contoh periodisasi. Dalam sejarah Indonesia, periodisasi dibagi dua, yaitu zaman praaksara dan zaman sejarah. Pembagian zaman praaksara dan zaman sejarah berdasarkan dengan manusia belum mengenal tulisan dan manusia mengenal tulisan. Adapun periodisasi yang diusulkan oleh Profesor Dr. Sartono adalah sebagai berikut. 1. Prasejarah. 2. Zaman kuno. Zaman kuno dibagi menjadi 3. Ada masa kerajaan-kerajaan tertua, masa Sriwijaya, masa Majapahit. Yang ketiga, zaman baru. Masa zaman baru biasa juga disebut dengan masa kerajaan Islam, mulai dari masa Aceh sampai dengan masa pergerakan nasional. 4. Masa Republik Indonesia sejak tahun 1945 sampai sekarang. Agar kalian lebih memahami konsep berpikir sejarah, maka kalian buatlah sebuah konsep berpikir sejarah secara diakronik dan sinkronik pada peristiwa proklamasi.